Hey guys, this is a special announcement from both of us. This is not a podcast, tapi kita mau kasih announcement. A very critical and crucial announcement. Ya, Kita percaya bahwa Tuhan mau melawat Indonesia. amin. Tuhan mau melawat Indonesia. Dan saya percaya bahwa kebangunan rohani tidak akan terjadi tanpa adanya kegerakan doa. Amin. Kita bicara itu pada episode keempat. Iya, Mengenai pentingnya doa, iya. intergen, lintas generasi untuk kebangunan rohani. Amen. Dan hari ini kita mau memanggil teman-teman, bapak ibu, saudara-saudara yang memiliki beban panggilan yang sama untuk berdoa bagi bangsa. A call to action. Kalau saudara aware, pada tanggal 18 Februari diadakan Jakarta Prophetic Gathering di Gedung House of Blessing GBI Puri Indah. Dan 2 hari setelah itu diadakan Open Heavens Indonesia Prophetic Conference. That's right. Di Semarang diadakan di gereja HTE, Higher Than Ever. Dalam 2 gathering ini, satu nabi yang diutus oleh Tuhan, Brother Sadhu Sundar Selvaraj, datang ke Indonesia dan memberikan beberapa key prophecy untuk Indonesia. Ya, Singkatnya adalah profesi itu untuk Indonesia bisa repent, ya. bertobat, berdoa mencari wajah Tuhan. And God will pour out His Spirit Amen. untuk sebuah penuaian jiwa dan juga untuk kemuliaan Tuhan turun bagi bangsa ini. Ya, Ya. ada plan, ada rencana Tuhan yang besar untuk bangsa Indonesia. Dan kalau saudara melihat di deskripsi yang kami terakan di Dio and Mike Podcast, saudara bisa mengikuti yang menjadi pesan Tuhan baik di Jakarta Prophetic Gathering dan juga di Open Heavens Indonesia Prophetic Conference tahun 2025. Saudara, setelah ini kami akan menayangkan ada pesan Tuhan yang spesifik yang Tuhan berikan melalui hambanya Prophet Sadhu Sundar Selvaraj kepada Pastor Dio dan saya sendiri. Dan kami tahu bahwa dengan adanya Dio and Mike Podcast yang dirilis di awal bulan Februari adalah sebuah tuntunan ilahi Tuhan tanpa kami tahu bahwa ada pesan yang disampaikan yang bukan hanya berbicara tentang kami berdua, Yeah. tapi menyangkut generasi muda dan juga yang menjadi rencana Tuhan bagi bangsa Indonesia. Saudara jangan salah, Pastor Dio dan saya sendiri bukan dan kami tidak menyatakan bahwa we are the it people, bahwa Tuhan hanya bergerak lewat kami. Kami percaya Tuhan sudah terus mempersiapkan dan sedang terus bergerak lewat hamba-hamba Tuhan Yeah. di seluruh bangsa ini. Lewat hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak ada di generasi lepas generasi yang sebelumnya. Hamba-hamba Tuhan yang sekarang sedang bekerja keras di dalam kegerakan doa, di dalam wilayah, kota, bahkan skala nasional. Yeah. Tapi Pastor Dio dan saya sendiri mau melakukan bagian kami sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Dengan sadar betul bahwa kami adalah bagian kecil dari apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi kami tidak mau lalai dengan apa yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu, saudara, kami rindu mengajak saudara mendengarkan yang menjadi pesan Tuhan bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk generasi muda, untuk apa yang Tuhan rindukan terjadi atas Indonesia. Amen. Michael and Dio Pastor Michael dan Pastor Dio are to be like Barnabas and Paul, akan menjadi seperti Barnabas dan Paulus to work in harmony and unity. untuk bekerja dalam harmoni dan kesatuan. For the Spirit of the Lord will come upon you Karena roh Allah akan turun atasmu to spearhead this movement. untuk menjadi titik utama dalam kegerakan ini. Untuk memimpin kegerakan ini. For you, both of you are young like youths. Karena engkau berdua muda seperti anak muda. Both of you gave your life to the Lord in your youths. Engkau berdua memberikan hidupmu saat engkau muda. You surrendered your youths to the Lord. Engkau meletakkan masa mudamu untuk Tuhan. You could have gone on to do many things. Engkau akan melakukan hal-hal yang besar.
You could have gone on to accomplish greater things. Engkau akan menyelesaikan hal-hal yang besar. But you surrendered your youth to the Lord. Tapi engkau meletakkan masa mudamu untuk Tuhan. Therefore, the Lord your God will use you both as forerunners. Maka dari itu Tuhan akan memakai hidupmu sebagai pelari pertama. Like how Barnabas and Paul was used as a team. Seperti Barnabas dan Paulus yang bergerak dalam satu tim. And they pioneered a new work. Dan mereka memulai satu pekerjaan yang baru. The hand of the Lord will come upon the both of you. Tangan Tuhan akan turun atasmu. Stand up to your feet now. Berdiri saat ini. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. I see the Lord Jesus standing before the two of you right Aku now. melihat Tuhan Yesus sedang berdiri di hadapan kau berdua. And he puts his right hand on one and the left hand on another. Dan Tuhan meletakkan tangan kanannya dan tangan kirinya atas saudara. And he embraces the two of you to his bosom. Dan Tuhan sedang mendekap engkau dalam pelukannya. And he tells you, Dan Tuhan mengatakan pada saudara, as I was with Paul and Barnabas, sama seperti aku bersama Paulus dan Barnabas, so will I be with you. demikian juga aku akan bersama dengan kau. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Now the sixth thing that the Lord Jesus said, Saat ini ada hal yang lain yang Tuhan katakan. organize a nationwide youth congress. Lakukan perkumpulan youth secara nasional. Organize the youth congress in this place. Lakukan youth conference di tempat ini. Meaning this place, meaning Semarang. Tempat ini artinya Semarang. Gather all the youths to come before God in this place. Kumpulkan semua anak-anak muda untuk bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Like how all Israel were gathered before God at Mount Sinai. Seperti bangsa Israel yang dikumpulkan dan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. At this gathering I will speak to you. Dalam perkumpulan ini aku akan berbicara pada kalian. I will come to you in my glory. Aku akan datang dengan kalian dengan kemuliaanku. And fill the youths with my power and gifts. Dan memenuhi setiap anak muda dengan kuasa dan karunia. Then you will go forth from this place. Dan kau akan pergi dari tempat ini. Like an antelope. Seperti rusa. The antelope that will jump from one place to another place. Seperti rusa-rusa yang sedang lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. You will go forth from this place like an antelope. Engkau akan pergi dari tempat ini seperti rusa yang melompat. Manifesting the glory of God. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau saudara sudah dengar tadi, that humbles us. Yeah. You know, in the book of Isaiah 64 verse 6, Yesaya 64 ayat ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Wow. Jadi saudara, at the end of the days, di mata Tuhan, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tetapi Tuhan peduli apakah hambanya taat apa tidak dengan panggilan yang telah dia berikan. And we choose to obey. Yes. Di sini kita mengajak segenap saudara, setidaknya yang di Jakarta, we have a call to action sebagai follow up daripada Jakarta Prophetic Gathering pada hari Sabtu tanggal 15 Maret. Dan ini langkah yang pertama. Ini langkah yang pertama. Karena kami mau meresponi yang menjadi pesan Tuhan sebab kami terima, kami anggap serius. Dan juga bersama gereja Higher Than Ever Church di kota Semarang. Nanti setelah dirilis oleh Higher Than Ever Church di bulan Juni akan diadakan Indonesia Youth Prophetic Conference. Yang kami percaya juga meresponi yang menjadi panggilan Tuhan dan mandat Tuhan. Dan kami mau bergerak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kami gak mau menginisiasikan sendiri sebab tanpa yang menjadi hembusan nafas Roh Kudus maka semua yang kita lakukan hanyalah acara biasa. Betul. Dan sekali lagi Pastor Dio dan saya sendiri kami mau berkata seperti murid-murid Yesus. Setelah melakukan perkara-perkara yang besar di dalam pelayanan mereka. Mereka berkata kepada Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dan kami berkata-kata kepada saudara sekarang lewat special edition dari Dio and Mike Podcast kali ini. Kami menyatakan bahwa kami bukan siapa-siapa. Tapi kami mau mengajak saudara semua untuk berpartisipasi dengan kami. Kami mau melakukan yang menjadi kepercayaan Tuhan. Hasilnya bukan urusan kami. Betul. Urusan kami adalah mentaati yang menjadi kehendak Tuhan. Dan a call to action ini adalah langkah awal. Iya, saudara nanti akan ada informasi di bawah mengenai a call to action. Itu akan diadakan pada hari Sabtu 15 Maret jam 8 sampai jam 10 pagi. Kita hanya akan duduk memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Yes. Just sit there, lintas gereja,
lintas sinode duduk bersama berdoa untuk bangsa ini. Yang ajaib saudara, di Jakarta Prophetic Gathering lebih dari mungkin berapa gereja yang bergabung. Mungkin lebih dari 25-30 gereja yang bergabung. Dari denominasi yang berbeda-beda. Ada denominasi-denominasi yang berbeda-beda. Dan waktu tim penyelenggara yaitu Puri Intergen Church membuat sebuah grup mengajak orang-orang yang mau meresponi, sudah hampir Sekarang di dalam WA Group sudah 250 member yang terdaftar. yang mau berdoa Iya, dan meresponi panggilan Tuhan. iya. Di kota Semarang pada Open Heavens Prophetic Conference yang sudah berlangsung, lebih dari 30 provinsi Iya. dari seluruh bangsa Indonesia Berkumpul di Semarang. mendengarkan pesan Tuhan dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan yang Tuhan tetapkan akan dimulai di kota Semarang Amen. akan mengalir dan membanjiri seluruh pelosok bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Betul. Jadi inilah momen yang kita doakan selama ini sebetulnya. Dari Iya. gereja-gereja, pencurahan Roh Kudus. Yes. Dan this is the moment. Either saudara you wanna only be a spectator or a participator. Dan Saudara kami hanya yes, mau menonton saja atau berpartisipasi, terlibat di dalam ini. ambil bagian, If you wanna take part in this, doa. join us. Dan ini adalah langkah awal saudara. Iya. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan terus mengikuti yang menjadi instruksi dari Tuhan sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen. Dan ini langkah yang pertama. Dan Amen. kami bersyukur bahwa Puri Intergen Church bersama dengan gereja-gereja, pemimpin-pemimpin anak-anak muda, lintas denominasi yang mau berkata ya bersama-sama dengan kami. Tidak akan ada khotbah, Ya. tapi selama 2 jam tanggal 15 Maret, Ya. kami mau mengikuti apa yang Yoel pasal yang kedua katakan. Mengoyakkan pakaian, Ya. keluar dari kamar tidur, Ya. Dari zona nyaman dari kita. zona nyaman, dari kebiasaan kita. Dan Ya. kami mau menangis, berseru kepada Tuhan Ya. dari antara balai dan altar. That's right. So we'll see you there and God bless you. God bless.